Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 554, kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan siklus pengelolaan utang sebagai bagian dari materi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Nah, seperti biasa, kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hanif Rido Pantio, nomor absen 14, kemudian ada Failo Luzatolopan, nomor absen 28, kemudian ada Vyasri Muktika dengan nomor absen 29. Pada bagian yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan dasar hukum, kerangka teori, dan best practice terkait dengan siap modul utang. Nah, dasar hukum dari siklus pengelolaan utang itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Keuangan, dan ada keputusan Menteri Keuangan yang dapat dibaca sendiri oleh teman-teman sebagaimana pada slide berikut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mencari tahu terlebih dahulu, apa sih itu yang disebut sebagai utang negara? Kan teman-teman juga sudah mendengar tuh dari tahun 2019 dan dari tahun-tahun belakangan sempat bingung juga terkait dengan utang negara. Nah, kita akan mencari tahu terlebih dahulu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu utang negara? Setelahnya, kita akan mempelajari terkait pengelolaan utang di Indonesia. Nah, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara atau dapat juga disebut sebagai BUN, itu dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang APBN. Nah, utang atau hibah yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah, kepada BUMN, atau kepada BUMD. Nah, apabila terdapat biaya yang berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, itu dapat dibebankan pada anggaran belanja negara. Setelah membahas tentang pengelolaan utang di Indonesia, kita akan menggali lebih lanjut terkait dengan kebijakan pengelolaan utang. Nah, yang pertama adalah tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor. Nah, dalam kebijakan ini, sebenarnya pemerintah itu sudah mewanti-wanti agar pemerintah itu was-was terhadap pemberi pinjaman yang memiliki agenda politik terselubung. Nah, itu tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan utang. Yang kedua adalah persyaratannya lunak. Atau jangka panjang, biayanya relatif ringan, terutama dari multilateral dan kreditor bilateral atau government to government. Yang ketiga adalah tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004. Artinya, jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru. Yang keempat adalah mengutamakan penerbitan surat berharga negara di pasar dalam negeri. Kemudian yang kelima, membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional seperti global bond, global suku, kemudian samurai bond untuk meningkatkan posisi tawar pemerintah sebagai peminjam atau upper hand borrower. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi utang publik. Ini sesuai dengan pernyataan dari IMF tahun 2011 mengenai Public Sector Debt Statistic Guide for Compilers and Users. Yang pertama adalah residence atau wilayah. Kemudian ada time of recording, waktu pencatatan. Kemudian ada valuation terkait dengan penilaian. Kemudian ada currency atau mata uang. Kemudian ada maturity atau jatuh tempo. Kemudian ada consolidation atau konsolidasi. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan struktur pengelola utang. Nah, sebagaimana pada slide tentang pengelola utang di Indonesia, Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan. Nah, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal PPR. Kemudian dari Direktur Jenderal PPR diteruskan kepada Direktorat Pinjaman dan Hibah, ada Direktorat Sun,
Direktorat Pembiayaan Syariah, ada Direktorat PRKN, ada Direktorat PDPPI, Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan, dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Kemudian, infrastruktur pendukung transaksi utang di Indonesia. Yang pertama ada DMFAS atau Debt Management and Financial Analysis System. Aplikasi ini dikembangkan oleh UNCTAD untuk menatausahaan data utang, termasuk settlement, reporting, and accounting. Yang kedua ada Decision Support System atau DSS. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal ditetapkan kebijakan untuk melakukan issuance atau buyback atau debt switch. Kemudian ada BISSS atau Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BIRTGS. Kemudian ada BIRTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah sistem transaksi dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara real time. Dalam hal transaksi bernilai besar atau di atas 100 juta dan bersifat segera atau urgent. Kemudian ada SPAN yang telah kita pelajari pada sebelum UTS kemarin. Kemudian ada SASPEM. Yang selanjutnya ada MOFIDS atau Ministry of Finance Dealing System, sistem yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan proses transaksi penatausahaan SBN. Di antaranya ada many to many, apabila seri SBN yang ditransaksikan itu lebih dari satu sesi. Kemudian ada juga staple bonds atau obligasi yang digolongkan dalam program pertukaran obligasi lama dengan dua jenis obligasi baru. Kemudian ada dealing room atau ruangan kerja yang khusus digunakan untuk melaksanakan transaksi. Kemudian ada Bloomberg atau media massa multinasional yang bergerak di bidang media dan perangkat-perangkat lunak di bidang perbankan. Kemudian ada Reuters atau sebuah kantor berita yang bermarkas di London, Inggris sebagai salah satu penyedia informasi di bidang investasi serta transaksi keuangan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang Debt Management and Financial Analysis System atau DMFAS. Nah, DMFAS ini adalah sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional, memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. DMFAS ini digunakan oleh negara-negara anggota United Nations, terutama di bagian keuangan, seperti Debt Management Office atau DMO, Bank Sentral, atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan utang, termasuk pemerintah daerah dan Departemen Audit. Nah, di program DMFAS ini menyediakan asistensi atas dua arus aktivitas pengelolaan utang, yaitu downstream dan upstream. Kalau di downstream itu dia menyediakan maintenance database, validasi data utang, operasional utang, pelaporan internal dan eksternal, statistik utang dan analisis dasar, dan juga pembuatan link antar software keuangan. Kalau upstreamnya dia menyediakan analisis sustainability dari utang yang disediakan oleh World Bank dan IMF. Kalau di Indonesia, DMFAS diakses dan digunakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan PT SMI, sesuai dengan kebutuhan dan level wewenangnya. Pengguna utama DMFAS untuk kepentingan manajerial adalah Kementerian Keuangan, yaitu DJPPR. Nah, ini ada perkembangan versi DMFAS. Yang pertama itu di tahun 1980, itu versi 1.0. Dan sekarang yang terakhir itu di tahun 2015, itu versi 6.1. Nah, ini subsistem dalam DMFAS. Jadi DMFAS itu memiliki dua subsistem. Yang pertama DMFAS UNCTAD, yang kedua DMFAS Interface. Nah, untuk DMFAS UNCTAD ini dia aplikasi utama atau core system dan berasal dari PBB. Karena dia dari PBB jadi sifatnya masih umum. Makanya ada DMFAS Interface
yang digunakan negara-negara untuk mempersonalisasi aplikasi DMFIS ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, makanya di sini DMFIS merupakan aplikasi yang berperan sebagai penghubung antara DMFIS dan sistem aplikasi pendukung yang menunjang kebutuhan spesifik operasional, pengelolaan pembiayaan, dan risiko. Nah, ini interface dari DMFIS. Jadi ada menu negotiations, administration, mobilizations, debt service, report, dan analysis. Ini operational life cycle of a debt instrument. Jadi pertama dia ada loan negotiation, dinegosiasikan, lalu ada signature of agreement, kemudian contract information dan and loan terms. Ini keduanya ini di menu administration, lalu ke real drawings di menu mobilize, lalu ada payment principal and interest di menu service, lalu ada reporting on the country's debt di menu report, dan debt strategy di menu analysis. Nah, DMFIS ini memiliki beberapa fungsi dalam pengelolaan utang. Di antaranya yang pertama recording function, lalu operating function, controlling and monitoring function, reporting function, dan analytical function. Yang pertama itu recording function. Ini ada di menu administration. Nah, recording function ini DFMIS mendukung pencatatan data terkait pembiayaan yang bersumber dari loans atau pinjaman, bonds atau obligasi, grants atau hibah, projects atau pendanaan atau pinjaman proyek, dan terakhir online loans atau penerusan pinjaman. Yang kedua itu operating functions. Nah, di operating function ini ada dua menu. Yang pertama menu mobilize dan yang kedua menu debt service. Di menu mobilize itu digunakan untuk merekam data disbursement and tranches, yakni penarikan pinjaman dan pembelian obligasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan roll forward estimate drawing. Kalau di menu debt service, DMFIS digunakan untuk merekam data pembayaran pokok dan bunga, termasuk komisi dan denda dalam berbagai mata uang. Itu fungsi-fungsinya termasuk yang pertama pembuatan schedule, kedua pembuatan daftar maturity utang, ketiga perhitungan akumulasi denda bunga, lalu perekaman alokasi anggaran, perekaman adjustment factors, dan pembuatan payment order. Yang ketiga itu fungsi controlling and monitoring. Nah, kalau fungsi kontrolnya itu yang pertama data accuracy and data validation. Kedua error check. Yang ketiga echo check. Fungsi monitoringnya yang pertama laporan pembayaran yang jatuh tempo di bulan depan. Yang kedua, laporan pinjaman yang dipilih sesuai parameter yang ditetapkan, yakni chapter ekonomi, tipe kreditur, tipe pembiayaan, dan lain-lain, ceilings atas outstanding debt. Dan yang ketiga itu identifikasi pinjaman yang terlambat dan menghitung denda secara otomatis. Yang keempat ada reporting functions. Ini di menu report. Nah, kalau di reporting function ini DMFIS dapat menghasilkan 3 jenis laporan berdasarkan pengguna. Yang pertama internal report, kedua external report, dan ketiga control report. Kalau berdasarkan kategori, juga 3 laporan. Yang pertama itu predefined report without parameters, kedua predefined reports with parameters, dan ketiga user-defined report. Nah, formatnya dari laporan tadi itu yang pertama standard reporting report. Kalau ini tuh default dari aplikasinya. Nah, isinya itu jenis laporan operasional dan manajerial, mulai dari rekapitulasi pembayaran, denda, total penarikan, jatuh tempo utang, dan lain-lain. Yang kedua, user-defined reporting. Nah, kalau ini sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi, pengguna bisa bebas milih apa yang mau dilaporkan. Ini berisi berbagai jenis laporan yang isiannya ditentukan oleh pengguna, baik dengan atau tanpa parameter, sesuai dengan kebutuhan laporan yang ingin dihasilkan. Ketiga, World Bank Report. Yang ini format laporannya disesuaikan dengan format yang ditentukan World Bank dan dikhususkan untuk pinjaman atau hibah dari World Bank. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul utang pemerintah dengan modul atau sistem lainnya.
Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan utang pemerintah itu dilakukan atau dikelola oleh suatu aplikasi yang bernama DMFAS atau Debt Management Financial Analysis System, di mana DMFAS ini menghasilkan berbagai data yang berkaitan dengan sistem pengelolaan utang pemerintah. Salah satunya, DMFAS ini menghasilkan schedule pembayaran utang pemerintah. Nah, tetapi di dalam device ini, dia tidak memunculkan notifikasi pembayaran utang pemerintah setiap harinya. Sehingga untuk menghubungkan antara schedule pembayaran yang dihasilkan oleh DMFAS ini dengan pembayaran yang akan dilakukan oleh SPAN, dihubungkan dengan salah satu aplikasi yang bernama Saspem. Kemudian, data-data yang dihasilkan oleh DMFAS ini terkait dengan pengelolaan utang, ditambah dengan ADK Saspem, akan diunggah ke SPAN, di mana akan dilakukan suatu proses SPP dan SPM. Yang seperti kita tahu bahwa proses SPP dan SPM itu terdapat di dalam modul pembayaran. Lalu, data-data terkait supplier dalam hal ini seperti lender atau investor itu sudah direkam sebelumnya di modul komitmen. Kemudian setelah dilakukan proses SPP, SPM sampai dengan SP2G, akan dilakukan pembebanan chart of account di SPAN yang akan menjadi input di modul general ledger. Selanjutnya, risiko dan pengendalian. Di sini ada beberapa risiko yang berkaitan dengan pengelolaan utang pemerintah. Yang pertama, adanya gangguan teknis operasional pada aplikasi sistem pembayaran utang, bisa pada DMFAS, Saspem, atau sistem Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya perubahan alamat atau tujuan pembayaran yang bisa diakibatkan amandemen atau assignment pinjaman. Yang ketiga, perbedaan hari libur antara Indonesia dengan negara domisili lender yang bisa menyebabkan selisih jadwal dan jumlah pembayaran. Kemudian yang keempat, adanya dokumen tagihan yang tidak terjadwal atau belum atau terlambat yang bisa menyebabkan perbedaan detail pembayaran dengan data yang berada di database. Kemudian pengendalian. Di sini ada 3. Yang pertama, government coordination, yaitu intinya harus diadakan koordinasi antar instansi atau government terkait. Dalam hal ini yaitu instansi DCPB dengan Bank Indonesia. Koordinasi yang berkaitan dengan kewajiban dan rekonsiliasi data antara pemerintah dengan lender. Kemudian yang kedua ada early warning, di mana penggunaan early warning pada alat kontrol pembayaran konfirmasi utang outstanding kepada lender secara berkala. Kemudian yang ketiga ada database up to date, untuk melakukan pengecekan serta updating database terkait dengan utang pemerintah yang dilakukan secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.